Kenalan yuk sama tokoh-tokoh drama Pangeran Diponegoro. Hamengkubuwono ke-9, Patih Danurejo Alibasya Sentot. Dandels, Pangeran Diponegoro Arya Diningrat. Pihak keraton, Kapten Tionghoa, Jenderal Dekok, Smisat prajurit Belanda. Rakyat, Ratu Ageng. Pada mulanya, pada zaman di mana penjajahan Belanda masih bertahta dan berkuasa di Indonesia, Pangeran Diponegoro membulatkan tekadnya untuk memberontak dan melawan pihak Belanda. Dikarenakan Belanda sudah merenggut kebebasan rakyatnya. Kekecewaan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda semakin memuncak, sebab Belanda memberi perintah kepada Patih Danurejo untuk memasang tonggak-tonggak yang bertujuan untuk membuat rel kereta api. Tetapi tonggak-tonggak tersebut melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Lalu, pada tanggal 21 Juli 1825 terjadilah perang melawan Belanda yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro. Perang itu terkenal dengan nama Perang Diponegoro. Pada tanggal 5 Januari 1808, zaman penguasaan Daendels, terjadi perseteruan pihak Belanda dengan keraton. Pembangunan jalan ini harus segera dilakukan. Dari Anyer hingga Panarukan harus segera dilaksanakan. Tidak mau tahu, segera bukakan akses untuk melancarkan pembangunan jalan ini. Tidak bisa sebelum ada persetujuan dari pihak kami. Pilih saja jalur lain. Tapi akses jalur ini yang saya mau. Naiknya Tata Adikku akan memperlancar sistem birokrasi kita. Bagaimana mungkin di usia yang begitu muda Sultan Hamengkubuwono IV bisa memimpin kerajaan Pada kita? tahun 1823, datanglah residen Belanda yang bernama Smisat. Lebih baik saya gantikan sementara posisi adik baginda si Sultan. Setelah beliau tumbuh dewasa, akan saya kembalikan posisi tersebut. Dengan begitu, kehidupan rakyat pasti terjamin. Baiklah, namun masih ada harapan dari bagian keraton yang dapat memimpin keturunan. Ia berasal dari Pakualam dan namanya adalah Pangeran Diponegoro. Mana bisa seperti itu? Saya sudah berbaik hati menawarkan tugas seberat ini dan masih Anda tolak. Baiklah, kalau memang tujuannya untuk mensejahterakan rakyat, Kepemimpinan Smisat membuat rakyat sangat menderita. Kemudian muncullah seorang bangsawan putra dari Hamengkubuwono III bernama Raden Mas Ontowiryo atau Pangeran Diponegoro. Pangeran Diponegoro sangat sedih melihat penderitaan rakyat akibat kekejaman dan kelicikan yang dilakukan oleh Belanda pada masa itu. Semenjak itulah mulainya pemberontakan menentang dominasi Belanda yang dilakukan oleh Pangeran Diponegoro. Bagaimana kita bisa makan? Untuk berdiri pun rasanya tak kuat menahan pedih, kejam sekali. Keuangan kita sudah mencapai kebangkrutan. Kita harus cari cara lain. Aha, kita manfaat saja Diponegoro. Dirinya memiliki baik koneksi sama bangsawan. Datanglah pihak keraton di kediaman Diponegoro. Alasan pihak keraton mengunjungi Pangeran Diponegoro tak lain karena pihak keraton ingin meminjam uang dari Pangeran Diponegoro yang bertujuan untuk membayar kompensasi. Baik, akan saya usahakan. Saya harap akan ada jalan. Kemudian, Pangeran Diponegoro meminjam uang dari seorang Kapten Tionghoa. Smisat berhasil menipu kedua wali sultan untuk meluluskan kompensasi yang diminta oleh Nahus atas perkebunan di Begedoyo. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Pangeran Diponegoro sangat membenci perlakuan dan penguasaan Belanda di Nusantara. Dikarenakan beliau melihat perlakuan Belanda yang membuat rakyatnya sangat menderita. Mengapa kalian bersedia bekerja sama dengan Belanda dan memberikan kompensasi penyewaan tanah? dengan kami memberi kompensasi tersebut, Belanda bersedia mengurusi semua tanah kita. Benar apa yang dikatakan Patih Danurejo, pihak Belanda bersedia membantu kita. Seharusnya kalian tidak pernah berhubungan dengan Belanda. Apa yang kalian lakukan itu membuat rakyat menderita dan keraton jadi bangkrut. Tapi ini juga menguntungkan bagi kita. Memang apa saja keuntungan yang kalian dapat dari Belanda? Banyak sekali, walau tidak bisa kami sebutkan satu persatu, tapi yang jelas kami akan tetap kerjasama dengan pihak Belanda. Hal tersebut membuat Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan keraton. Saya akan keluar dari keraton jika begini caranya. Setelah konflik, akhirnya Pangeran Diponegoro memutuskan hubungannya dengan pihak keraton. Pangeran Diponegoro melakukan perlawanan dengan membatalkan kerja paksa pada Mei 1985 yang bertujuan agar petani di Tegalrejo
dapat membeli senjata dan makanan. Saat proses pembangunan Jalan Anyer Panarukan sedang berlangsung, Perintahkan pada anak buah kita agar pemasangan patok segera dilaksanakan. Baik, akan segera saya laksanakan. Tetapi apakah Anda sudah mendapat persetujuan dari Pangeran Diponegoro? Karena pemasangan patok tersebut akan melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Dan hal tersebut akan membuat Pangeran Diponegoro murka. Biarkan saja, apa pedulimu padanya, ini demi kelancaran pembangunan. Setelah pemasangan patok dilakukan, Pangeran, Belanda telah masang patok di makam leluhur Anda. berani-beraninya Belanda memasang patok-patok di atas makam leluhurku. Perintahkan rakyat yang lainnya untuk mencabuti patok-patok itu. Baik, Pangeran, akan segera kami laksanakan. Kemudian, setelah rakyat selesai mencabuti patok-patok tersebut, Pati Danurejo pun datang. Siapa yang menyuruh kalian mencabuti patok-patok ini? Pasang kembali dengan benar. Pati Danurejo mengutus pasukan Macanan untuk menjaga patok-patok tersebut. Pengikut Pangeran Diponegoro tidak mengenal takut, sehingga pengikutnya mulai mencabuti patok-patok tersebut lagi, dan menggantikan patok-patok tersebut dengan tombak, sebagai isyarat dimulainya pemberontakan Pangeran Diponegoro terhadap Belanda. Dimulailah perang yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro melawan pihak Belanda. Rawi-rawi rantas, malang-malang putung, serang! Pangeran, posisi kita sudah sangat terdesak. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Lawan dulu sampai habis, saya akan cari tempat berlindung yang aman. Pangeran Diponegoro berusaha mencari tempat berlindung yang paling aman untuk rakyatnya. Pada akhirnya, ia menemukan Gua Selarong sebagai tempat berlindung. Lalu, ia memerintahkan rakyatnya yang tersisa untuk mundur dan membangun benteng pertahanan di Gua Selarong. Semua mundur! Baik, Pangeran. Ayo segera bangun benteng pertahanan di Gua Selarong ini. Siap, akan segera kami laksanakan. Setelah benteng pertahanan di Gua Selarong tersebut selesai dibangun, Pangeran Diponegoro mulai membuat rencana untuk menyerang pasukan Belanda yang berada di kawasan keraton. Pangeran, kita harus mulai menyerang pasukan Belanda yang berada di kawasan keraton. Benar apa yang kamu katakan itu, tetapi strategi apa yang bisa kita lakukan untuk menyerang mereka? Lebih baik kita gunakan saja strategi isolasi pasukan. Segera siapkan pasukan kita untuk menyerang Belanda. Baik, Pangeran. Perang yang dimulai oleh Pangeran Diponegoro sudah meluas hampir di seluruh Jawa. Dikarenakan perang yang dimulai oleh Pangeran Diponegoro semakin meluas, Jenderal Kekok sampai harus meminta bantuan pasukannya yang berada di Sumatera Barat. Jenderal, posisi kita semakin terpojok. Oh, bagaimana lagi? Kita harus menggunakan cara yang paling akhir. Hubungi pasukanku yang berada di Sumatera Barat. Siap, laksanakan. Karena semakin bertambahnya kekuatan Belanda, Alibasya Sentot pun memindahkan pos Diponegoro ke Dekso. Ayo segera bereskan berkas-berkas itu. Kita akan pindah ke Dekso. Baik, siap laksanakan. Setelah memindahkan markas, Alibasya Sentot pun mulai melanjutkan perang kembali. Serang! Akhirnya, setelah sekian lama kita berperang, kita berhasil menumbangkan para pasukan Belanda. Pada akhirnya, Alibasya Sentot pun berhasil mengalahkan pasukan Belanda yang ada. Jenderal, pasukan kita kalah berperang dengan pasukan Diponegoro. Well. I thought our soldier was stronger than Diponegoro's. Unfortunately, I was wrong. Diponegoro's soldier was stronger than ours. Bagaimana bisa perang ini berakhir seperti ini? Seharusnya kita yang menang, bukan mereka. Kalian sungguh tidak becus. Sekarang cepat tangkap Diponegoro hidup-hidup. Pada tahun 1827, perlawanan Diponegoro berhasil dikalahkan oleh Belanda. Para pemimpin yang membantu Pangeran Diponegoro mulai banyak yang tertangkap. Walaupun perlawanan rakyat masih terjadi,
pasukan Belanda selalu mencoba mengajak Alibasya Sentot untuk berunding. Namun, ia selalu menolak. Tetapi pada akhirnya, ia menerima ajakan Belanda untuk berunding karena dibujuk oleh Arya Diningrat. Ayolah Alibasya, kita harus mencoba berunding dengan pihak Belanda. Mungkin saja hal ini akan membuat keadaan jadi lebih baik. Baiklah, jika ini yang terbaik. Ayo kita temui Jenderal De Kock. Selama berunding, akhirnya perundingan itu selesai dengan ditandatanganinya Perjanjian Imogiri pada tanggal 17 Oktober 1829. Isi perjanjian pun dibacakan oleh perwakilan dari pihak Belanda. Hasil dari perjanjian Imogiri adalah 1. Sentot Prayodirjo diizinkan untuk tak memeluk agama Islam. 2. Pasukan Sentot Prayodirjo tidak dibubarkan dan ia tetap sebagai komandannya. 3. Sentot Prayodirjo dengan pasukannya diizinkan untuk tak memakai sorban. Sebagai kelanjutan perjanjian itu, maka pada tanggal 24 Oktober 1829, Sentot Prawirodirjo dengan pasukannya masuki ibu kota negeri Yogyakarta untuk secara resmi menyerahkan diri. Karena banyaknya pengikut Diponegoro yang tertangkap, Pangeran Diponegoro pun harus selalu berpindah-pindah pos supaya tidak tertangkap. Sial, banyak yang sudah tertangkap. Karenanya aku harus selalu berpindah-pindah. Setelah lama mencari, pasukan Belanda pun berhasil menjebak Diponegoro dan membawanya hidup-hidup. Akhirnya, tertangkap juga kau Diponegoro. Segera borgo dan bawa dia ke penjara. Siap, laksanakan.